Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Ramadan Robani dengan NIM 205211328, Betty Susiana 205211329, Arni Yulianti 205211331, Ismi Hamzi Safira 205211332, Babang Setiawan 205211333, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh Qadariyah dan Jabariyah pada cara berpikir dan berperilaku sosial ekonomi. Pengertian Qadariyah dan Jabariyah. Yang pertama, pengertian Qadariyah. Menurut bahasa, kata Qadariyah berasal dari kata qadaro yaqduru qadarun, artinya memutuskan, menentukan, atau dari kata qadaro yaqdiru qudratan maqdirotan, artinya memiliki kekuatan dan kekuasaan. Jadi asal kata Qadariyah mempunyai dua pengertian. Yang pertama berarti menentukan. Dari kata inilah diambil kata taqdir, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Sedangkan yang kedua berarti kekuatan dan kekuasaan. Yang kedua inilah identik dengan paham Qadariyah yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, pengertian Jabariyah. Menurut etimologis, kata Jabariyah berasal dari kata jabaro, berarti pemaksaan atau aliran yang berpaham tidak adanya ikhtiar bagi manusia. Sedangkan menurut istilah atau terminologis di kalangan para ahli teologi adalah suatu aliran atau paham yang berpendapat bahwa manusia dipaksa oleh Tuhan atau tidak mempunyai kekuasaan dan pilihan sama sekali, atau manusia dalam kehidupannya serba terpaksa. Majbur. Sejarah munculnya Qadariyah dan Jabariyah. Yang pertama, sejarah munculnya Qadariyah. Qadariyah adalah sebuah ideologi di dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah di Basra, Irak. Kelompok ini memiliki keyakinan mengingkari takdir, yaitu bahwasanya perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah dan juga bukan ciptaan Allah. Para hamba berkehendak bebas menentukan perbuatannya sendiri, dan makhluk sendirilah yang menciptakan amal dan perbuatannya sendiri tanpa adanya andil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diketahui secara pasti kapan munculnya paham Qadariyah ini, namun munculnya sebagai persoalan teologi didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Paham Qadariyah lahir sebagai reaksi dari paham Jabariyah yang telah berkembang pada masih dinasti Umayyah. Paham ini cenderung melegitimasi perbuatan maksiat, perbuatan sewenang, perbuatan aniaya, dan sebagainya. Bahkan, paham ini telah dianut oleh penguasa Bani Umayyah yang cenderung dalam kezaliman untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka, seperti yang disaksikan oleh Gilan, tokoh paham Qadariyah, ketika menjabat sebagai sekretaris negara dalam pemerintahan Umayyah di Damaskus. Faktor eksternal. Munculnya paham Qadariyah yakni pada waktu yang sama pada masa Bani Umayyah, kaum muslimin atau orang-orang Arab bercampur dan berinteraksi dengan berbagai macam pemikiran dan pendapat asing. Sehingga tidak aneh jika hal itu mengarahkan mereka pada persoalan-persoalan yang sebelumnya tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Kemudian, kaum muslimin mulai memecahkan persoalan mereka dengan metode yang disesuaikan dengan keyakinan hati mereka. Sejarah munculnya Jabariyah. Paham Jabariyah dalam sejarah teologi Islam pertama kali dikemukakan oleh Al-Jad bin Dirham, tetapi yang menyebarkannya adalah Jam bin Safwan. Jam bin Safwan adalah tokoh yang paling terkenal sebagai pelopor atau pendiri paham Jabariyah. Paham ini juga identik dengan paham Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah sesuai dengan namanya. Menurut paham ini, bahwa perbuatan manusia mesti ada pelakunya secara hakikat. Lahirnya manusia namun sesungguhnya adalah pendapat Tuhan.
Jabariyah menempatkan akal pada porsi yang rendah, karena semua tindakan dan ketentuan alam di bawah kekuasaan atau kehendak Tuhan, sehingga membuat pemikiran dalam segala aspek kehidupan tidak berkembang, bahkan terhenti. Pemikiran diikat oleh dogma, tidak berkembang dan mempersempit wawasan yang mengakibatkan tidak adanya pemikiran yang mendalam, seperti yang dikehendaki oleh filsafat. Tokoh aliran Qadariyah dan Jabariyah. A. Tokoh aliran Qadariyah. Yang pertama Ma'bad al-Jauhani, yang kedua Ghailan al-Dimasyqi. B. Tokoh aliran Jabariyah. Yang pertama Ja'ad bin Dirham, yang kedua Husain ibnu Muhammad an-Najjar, dan yang ketiga Dirar bin Amr. Pengaruh Qadariyah dan Jabariyah pada cara berpikir dan berperilaku dalam konteks sosial ekonomi. A. Contoh Jabariyah. Di kampung saya hampir dapat dipastikan masyarakatnya menganut paham Jabariyah ekstrim, tetapi mereka mempunyai etos kerja yang sangat tinggi. Waktu atau jam kerja masyarakat tersebut dimulai dari jam 5:30 pagi, setelah sholat subuh. Yang petani berangkat ke sawah dan ladangnya, yang pedagang berangkat ke pasar, dan mereka masing-masing pulang ke rumahnya setelah hampir maghrib. Jam istirahat hanya di waktu makan dan sholat saja. Penghasilan mereka rata-rata di bawah standar kehidupan ekonomi modern. Artinya, keterkaitan antara paham Jabariyah yang dianut masyarakat di kampung saya memang kelihatan berbanding lurus dengan kondisi keuangan mereka, karena mereka dianggap fatalis. Tetapi, variabel ini tidak berlaku mutlak jika diadakan survei lebih lanjut. Hasilnya adalah, kehidupan ekonomi mereka dapat saja lebih baik jika harga dari hasil tanam mereka dinilai lebih layak oleh pasar. Faktanya tidak demikian, karena harga terkait dengan banyak variabel lain. Misalnya regulasi dan kebijakan pemerintah, mazhab ekonomi, kemampuan kompetisi, dan lain-lain. Contoh dari Qadariyah bisa dilihat di kehidupan orang-orang kota. Mereka kerja mati-matian demi memperkaya diri. Apapun dilakukan supaya bisa kaya karena biaya hidup di kota juga tidak murah. Ketika sudah kaya, mereka merasakan hasil kerja kerasnya dengan menganggap bahwa itu semua hasil keringatnya sendiri, tanpa ada kaitannya dengan bantuan dari Allah. Kesimpulan, Qadariyah adalah sebuah ideologi di dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah di Basrah, Irak. Kelompok ini memiliki keyakinan mengingkari takdir, yaitu bahwasanya perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah dan juga bukan ciptaan Allah. Adapun corak pemikiran paham Jabariyah menganggap bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh Tuhan dan manusia hanya menerima. Hal ini juga dikenal dengan istilah kasb yang secara literal berarti usaha. Tetapi kasb di sini mengandung pengertian bahwa pelaku perbuatan manusia adalah Tuhan sendiri dan usaha manusia tidaklah efektif. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.